tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi figur keluarga. Kadang-kadang bagaimana menjadi seorang figur keluarga kita masih belum tahu nih sebenarnya sikap atau perlakuan seperti apa supaya kita menjadi figur keluarga. Sementara mungkin buat anak-anak kita, buat keluarga kita yang lain, kondisinya mengharuskan kita menjadi seorang figur yang bisa menjadi teladan. Nah, cuman sikap-sikap seperti apa yang harusnya diteladani dan juga bagaimana mencari sosok figur dalam keluarga, mungkin Pak Ustadz Danu bisa menjelaskan lebih jauh. Sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai figur untuk keluarga tuh yang seperti apa Pak Ustadz? Dan bagaimana caranya supaya menjadi figur keluarga? Iya, yang bisa menjadi figur keluarga yang kayak apa ya? Yang umurnya udah pasti tua aja gitu Pak Ustadz atau? Yang bisa menjadi figur keluarga ya kayak Nabi Muhammad. Oh, sempurna amat Pak Ustadz. Iya, nah, kan menjadi figur ya. Namanya figur itu kan paling tidak ya memang yang paling bagus ya kan. Cuma yang namanya keluarga di kita di Indonesia ini kan ya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk juga ada. Jadi kalau kita ingin menjadikan diri kita figur di keluarga ya paling tidak kita mencoba mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menjadi seorang pemimpin yang tidak asal perintah, tidak asal tidak asal memimpin dengan seenaknya, itu juga nggak bisa. Jadi kalau mempunyai sebagai seorang ayah, ya dia harus bisa mendidik anaknya dengan baik, tidak terlalu sering atau ini tentang emosi. Kemudian sebagai ibu juga sama, sebagai orang tua juga sebagai ibu bukan berarti ya memang namanya orang tua harus dihormati, tapi kan kita tidak merasa minta dihormati. Jadi memang anak itu tugasnya menghormati orang tua, tapi orang tua jangan merasa minta dihormati, karena ini nanti akan salah-salah semua. Jadi kayak mamanya kalau sudah menjadi pemimpin ya kalau memang salah dikritik mau umpamanya kayak begitu ya memang harus mau menerima masukan. Kalau memang ya salahnya itu ya agak besar ya memang harus mau ya bertanggung jawab lah, karena namanya figur keluarga kan bukan menang-menangan, tapi intinya adalah bertanggung jawab sebenarnya. Jadi kalau memang sebagai seorang ayah, tanggung jawab seorang ayah gimana? Kalau punya anak, dia sekolah ya tanggung jawab ngasih pendidikan yang baik, yang layak, mengajak anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah ini sudah tanggung jawab yang harus dikeluarkan. Jadi mamanya bapaknya salah, bapaknya habis mukulin ibunya, anaknya tahu kok bapak habis mukulin ibu gitu ya, anaknya tahu ya, dia minta maaf yang baik lah. Ya itu seperti salah satu figur tapi belum bisa komplit ya. Oke, nanti terusin lagi ya Pak Ustadz ya, biar komplit paketnya gitu ya Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Bengkel Hati akan break sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami. Masih dari Masjid Anida TPI, masih di Bengkel Hati. Saya Bayu Oktara dan Ustadz Danu dan jamaah yang hadir di masjid ini. Alhamdulillah masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa yang ingin bersilaturahmi, ada pertanyaan atau menginginkan solusi, bisa juga berinteraksi dengan kami. Caranya adalah menghubungi nomor telepon 87797.000 atau 87798.000. Sekali lagi, nomor telepon yang bisa Anda hubungi adalah 021-87797.000 atau 87798.000. Kita terusin lagi nih Pak Ustadz. Gimana kalau gitu Pak Ustadz supaya menjadi menjadi suri tauladan yang baik, tadi mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah Pak Ustadz. Nah kalau memang belum ada yang seperti itu dalam keluarga, berarti kita nggak punya figur keluarga dong Pak Ustadz? Iya, nggak seperti itu. Sebenarnya di dalam keluarga kan kita tetap ada kayak mamanya begini nih. Ini banyak datang jamaah yang hadir di Masjid Anida. Beliau datang itu bukan berarti beliau tidak mengerti apa-apa, kan tidak ya. Beliau datang ada yang memang alhamdulillah sudah cukup bagus,
imannya, ketakwaan pada Allah Ta'ala. Cuma beliau juga ingin talabil ilmi, kemudian belajar, semuanya belajar, kita juga belajar. Jadi bukan berarti tidak ada yang bisa, tidak bisa semua, enggak sih. Cuma bagaimana cara kita menuju ke arah yang lebih baik, ya, menuju ke arah bagaimana sih caranya Nabi itu memimpin para istri, memimpin para anak, memimpin sahabat. Nah, ini semuanya belajar sehingga akan menemukan, oh harusnya saya dengan istri itu menghormat, oh harusnya saya dengan suami juga menghormat, saling menghormat. Oh saya dengan anak juga menghormat, oh saya dengan siapapun menghormat, itu awal. Kemudian, oh emosi itu tidak boleh, oh tersinggung itu nggak boleh, oh suudon nggak boleh. Itu kan belajar ya. Dari proses belajar inilah nanti kita akan menemukan bahwa yang akan menilai kita itu nanti orang lain, jadi bukan kita sendiri. Umpamanya beliau yang datang ke sini itu benar-benar mau belajar, kita juga di sini walaupun di depan juga kita belajar. Insya Allah kalau memang semua belajar ini karena Allah Ta'ala, pasti Allah akan memberikan rahmat. Nah, rahmat inilah yang akan membuka hati, membuka pikiran, membuka perilaku kita menjadi seseorang yang insya Allah itu tindak tanduknya itu baik. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak bisa hanya cuma sekali belajar terus menjadi baik terus, nggak bisa. Harus terus-terusan rutin, ya, itu rutin. Selama kita masih hidup, kita itu wajib belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Iya, Pak Ustadz, ya? bukan berarti hanya mendengarkan acara Bengkel Hati sekali dua kali langsung apa komentarnya gitu kan. Ada orang-orang yang merasa pandai itu. Iya, tapi ya nggak apa-apa, silakan aja. Iya. Seperti itu Mas Bayu. Iya, jadi memang setiap keluarga pasti punya figur gitu Pak Ustadz ya. Dan figur ini akan menjadi contoh dan menjadi tauladan, dan bukan berarti figur itu sudah menjadi sosok yang sesempurna itu Pak Ustadz ya. Karena masih tetap harus bisa menerima masukan, kritikan, tetap memberi contoh. Hari demi hari terus memberi contoh juga untuk anggota keluarganya. Oke, jadi berarti kalau ada keluarganya agak melenceng, tanggung jawab sang figur itu juga dong Pak Ustadz? Iya, tanggung jawab untuk meluruskan, memberi nasihat yang baik. Jadi umpamanya suami punya istri itu melenceng, ya dikasih tahu yang baik sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sampai 20 kali masih melenceng, ya dikasih tahu yang baik. Kalau 1000 kali melenceng, ya dikasih tahu yang baik. Kalau 10 tahun melenceng, sekarang pertanyaannya yang melenceng yang mana kan begitu ya. Kalau sampai 10 tahun kasih surat cerai aja kali Pak Ustadz. Ya itu kan Mas Bayu ya. Jangan, harus belum menjadikan. Iya, intinya harus kita harus memberikan nasihat yang baik, karena kalau hanya melencengnya naruh sepatu nggak bisa, itu ya janganlah cerai kan begitu ya. Kalau melencengnya karena baju itu yang kancing nomor 1 dipakai nomor 2, ya janganlah itu dicerai kan begitu. Ada tahapannya ya. Iya betul. Tapi kalau memang istrinya serong, walau bisa nggak tahu saya. Astagfirullahaladzim, jangan sampai mudah-mudahan. Nah, kita sih kalau bisa jangan sampai, ya kayaknya sakit ya. Sakit sekali pasti rasanya. Sakit. Seperti sebenarnya kalau kita melenceng di mata Allah kan sebenarnya banyak konsekuensinya nih Pak, Bu. Salah satu peringatan yang bisa diberikan adalah melalui penyakit. Dan dari sekian banyak penyakit nih, ini setiap minggu kita bahas. Minggu ini yang akan kita bahas pemirsa adalah mengenai penyakit lupus. Lupus nih penyakit, dulu saya taunya lupus yang pemain karet jambul gitu Pak Ustadz. Anak SMA. Itu lupus tuh gimana Pak Ustadz? Iya, lupus itu saya tahunya juga lupa usia. Ini bapak-bapak lupus tuh jangan-jangan nih. Jadi lupus itu kulit ya Pak Ustadz ya? Lupus itu istilahnya apa namanya ya? Wah, lupus itu suatu penyakit yang menyerang, jadi imun, apa namanya ya, menyerang imunnya sendiri. Jadi dia akan menyerang tentaranya sendiri, ceritanya tentara yang untuk menangkap penyakit itu dia serang sendiri. Jadi itu biasanya tanda-tandanya tidak kuat terkena sinar matahari. Jadi kalau terkena sinar matahari itu kulitnya kayak kebakar, kemudian apa namanya, badan itu sakit semua. Kemudian nggak kuat dengan sinar deh. Biasanya tidak kuat dengan sinar, itu yang paling gampang. Itu biasanya karena apa Pak Ustadz?
Penyakit lupus itu biasanya karena apa ya? Lah, karena cinta. Enggak. Bukan ya, Lupus Pak itu biasanya karena ini imunnya menyerang sendiri. Sebenarnya begini, seseorang yang terkena lupus ini biasanya rata-rata itu wanita. Oh, oke. Rata-rata wanita. Nah, kalau rata-rata wanita ini biasanya seseorang ini dia kalau diberi nasihat biasanya kelihatannya diam, tapi dia berontak hanya gitu. Oh. Jadi kalau diberi masukan, khususnya masukan apa aja, beliau itu kelihatannya diam, tapi berontak, hatinya tidak mau menerima. Waduh, ini hati-hati berarti ibu. Nanti kita terusin lagi deh Pak Ustadz deh soal lupus ini. Jangan sampai gara-gara kurang informasi kita jadi nggak tahu, akhirnya terkena penyakit yang sebenarnya penyebabnya bisa kita cegah dari sekarang. Kita sudah hadir di Masjid An-Nida TPI ini. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan buat mereka mau bertanya kepada Ustadz Danu. Monggo, silakan yang mau bertanya. Ibu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Astri dari Pancoran, ingin menanyakan kepada Ustadz. Begini Ustadz, saya kan punya anak 3. Jarak anak saya yang pertama, kedua agak dekat. Yang ketiga ini Ustadz 11 tahun. Cuman ini masalahnya saya ini punya anak ketiga ini anak perempuan. Terus sekarang ini udah umur 4 tahun 6 bulan, cuman belum bisa bicara, berjalan, dan kesulitan makan. Makan tuh jadi setiap saat kita kasih minum, dia kan jarang makan, susah makan. Jadi kita setiap kali kasih minum selalu kita sakitin di jari tangannya gitu. Kalau dikasih minum kenapa? Selalu kita pencet di jari tangannya, disakitin dulu supaya dia nelan. Oh gitu. Jadi dia tuh nggak ada inisiatif untuk menelan sendiri. Ini anaknya Ustadz nih. Down syndrome kata dokter. Iya. Oh. Iya. Iya. Ibu Astri ya. Iya. Suaminya mana Ibu? Tuh yang paling ganteng. Wah. Bapak bisa Boleh berdiri berdiri, Pak. Pak. Ya. Boleh. Ya, terima di kasih. sekarang Ya kan ngalahin Mas Bayu. Ya Istrinya cantik loh Pak. Iya. Kok bisa? Kok bisa mau Bu? Harus. Ya maaf bercanda ya Pak. Aduh, Ibu Astri. Saya mau tanya, ini umur putrinya. Bapak berdiri. Boleh berdiri dulu, Iya. Pak. Wong kumisnya aja kayak Gatot Kaca ya. Nggak apa-apa ya. Kayak Adam Suseno. Wah, kayak apa? Suaminya Mbak Inul dong. Ini Mas Adam nih. Saya yakin kalau Bapak ini suami Ibu Astri ini pasti di rumah itu takut sekali. Jadi baik sekali. Jangan kan di rumah, di luar rumah juga kayaknya Pak Ustadz. Bapaknya sabar ya Bu? Insya Allah sabar. Oh, alhamdulillah. Kadang-kadang Pak Ustadz, Iya kadang-kadang. tapi banyak kan enggak. Saya mau tanya, Bapak ngangguk aja ya, jangan jawab ya. Bapak sabar apa takut? Sabar apa takut? Kalau takut gini. Sabar. Sambil nggak yakin juga tuh Pak Ustadz. Saya yakin. Sabar, mudah-mudahan sabar. Iya sudah nggak apa-apa, ini bercanda aja. Ibu Astri, begini, kalau saya melihat dari putri Ibu, ini umurnya berapa tadi? 8 tahun ya? 4 tahun 6 Oh, 4 bulan. tahun 6 bulannya. Kalau ini ada Down syndrome, kalau saya melihat sekilas tadi ada kayak Down syndrome ya. Jadi itu biasanya diawali dari si buah hati ini pada waktu masih janin, pada waktu di dalam kandungan. Jadi bayi lahir itu tidak seperti itu, tidak, tapi membikinnya kan dari mulai sperma ketemu sel telur itu kan dari belum bentuk, kemudian Allah membentuk dengan cara-cara Allah, dengan amal-amal kita sendiri membentuk anak itu dari begitu juga Allah ya. Nah pertanyaan saya, pada waktu ibu mengandung adik ini ceritanya ya, ibu ingat nggak pada waktu itu ibu atau bapak itu jengkel kepada siapa sampai keluar kata-kata agak merendahkan orang tersebut, ada nggak?
Maaf ini saya tanya, karena ini nanti prosesnya akan kembali ke arah sana. Pernah nggak umpamanya ibu jengkel sama saudara atau ibu jengkel sama suami sampai melontarkan kata-kata yang kalau didengerin nih kayak merendahkan. Ini ibu atau bapak saya nggak ngerti saya. Memang waktu hamilnya itu, hamil mudanya, saya juga kesel sama anak saya yang pertama tuh Pak. Oh. Jengkel banget. Jengkel banget ya? Iya. Padahal itu anaknya ya. Kok bisa dijengkeli ya? Ya manusia kan boleh lupa. Lupa Cuman- sama anak. Iya. Cuman waktu hamil muda juga awal-awal hamil kan saya pakai puasa Ramadan. Kata dokter kan nggak boleh puasa, cuman saya kan memang pengen niat punya anak perempuan, jadi saya tetap pakai puasa. Sebenarnya sih dilarang sama dokter. Kalau ibu cerita bahwa puasa itu menjadikan anak itu tidak baik, ini saya bercerita. Salah satu analisa yang kurang pas bagi beliau-beliau, banyak dari jamaah yang pada waktu hamil itu berpuasa di bulan Ramadan, anaknya alhamdulillah selama saya pantau 100% sehat semuanya. Jadi baru pertama kali saya melihat putri ibu seperti ini. Tapi pertanyaan saya udah terjawab. Bukan permasalahan puasa Ramadannya yang menjadikan putri ibu seperti ini, tapi pada waktu ibu mengandung muda, ibu itu ada jengkel yang ada kesan merendahkan, entah itu bapak, saudara, ayah, atau anak sendiri. Jadi ini anak kok nganu-anu, nah itu merendahkan. Nah ini dengan otomatis kalau ibu begitu terus, agak begitu terus, ini anak itu dibikin oleh Allah Ta'ala. Yang nanti membikinnya Allah pasti juga seperti ibu merendahkan apa yang ibu ceritakan. Paham ya Bu ya? Nah sekarang karena ini sudah lahir, ini harus dikembalikan. Karena pada waktu ibu dulu jengkel sama putra yang nomor 1, itu kan belum tentu sempat minta ampun pada Allah Ta'ala ya. Iya. Betul nggak ya? Iya. Jadi lupa, tapi ingat, oh iya waktu hamil muda saya jengkel sekali sama anak nomor 1 ya. Nah sekarang begini aja Ibu Astri, saya yakin Ibu Astri paham. Saya mohon Ibu Astri sama Bapak ini, walaupun yang ada kekurangan di hadapan Allah ini Ibu Astri, tapi Bapak juga harus mau ya Pak ya. Jadi menghadap Allah Ta'ala, rajin, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan itu sama sekali ya. Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Kemudian ditambahi dengan menjalankan sholat sunnah tahajud, agak rajin. Oh, insya Allah. Agak rajin itu paling tidak seminggu 3 kali itu saya sudah menganggap agak rajin istilahnya ya. Kemudian di selesai sholat sunnah tahajud, banyak mohon ampun aja. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosaku kepada suami, anak, orang tua. Itu terus. Kemudian terakhir yang berhubungan dengan adik kecil ya. Doanya begini, ya Allah jika anak saya namanya siapa ini adik? Melodi. Namanya Melodi, pakai Melodi ya? Melodina Hasti Handayani. Melodina Hasti Handayani. Oh iya. Namanya Jawa banget. Jadi Oh, Pak. nanti doanya begini, ya Allah jika anak saya Melodi ya, kalau ini ada Down syndrome, kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosaku yang dulu saya agak sering merendahkan anak saya, nggak apa-apa ceritakan anak saya nomor 1 atau siapa sih, aku mohon ampun kepadamu. Nah, doa itu diulang terus. Nah Bapak juga sama, nanti doanya sama, ya Allah jika anak saya Melodi itu seperti ini, kalau itu dari kesalahan istri saya, ampuni istri saya. Jadi minta dia didoakan istri ya. Nanti terakhir setelah setengah jam 1 jam berdoa, terakhir ya Allah berikanlah anak saya menjadi anak yang normal seperti anak yang lain. Hanya itu aja ya. Ibu lakukan itu dengan sabar benar. Ini mumpung masih 4 tahun, mudah-mudahan Allah berkenan, mudah-mudahan mulai makan mulai mau, mulai macam-macamnya nanti mulai mau. Kalau sudah ada perkembangan, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban selama 4 tahun lebih ini ya Bu ya. Amin. Lebih tenang ya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak. Ini Pak Ustadz, apa ada pengaruhnya lagi saya hamil itu kan memang ada tetangga saya yang autis, nggak bisa ngomong. Pertama, kedua ada yang saya kan penjual, suka ada itu
pembeli saya itu orang gagu juga, suka belanja, saya suka ngeledekin gitu. Tapi ngeledek artinya ngeledek bukan ngeledek menghina, bukan. Justru kalau ada dia yang belanja, suami saya, tuh mak langgananmu jualin, soalnya yang ngerti bahasanya tuh saya gitu. Oh gitu. Itu ada pengaruhnya nggak ke situ? Kalau pengaruh saya tidak tahu persis, tapi sama-sama minta ampun deh bab-bab yang itu gitu aja ya. Kayaknya yang tahu ibu sendiri deh. Kalau saya nggak ngerti saya. Kalau ibu merasa iya ya saya kayaknya agak-agak sering ledek, mohon ampun pada Allahnya itu aja ya. Ya. Selesaikan itu mohon ampunnya ibu pada Allah Ta'ala. Selesaikan, tidak apa-apa. Saya tidak bisa mencerita, oh iya pasti dari itu enggak, saya nggak berani. Paham ya Bu ya? Ya. Ini hanya ibu yang tahu dan bisa tersenyum kemudian menghadap pada Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.